Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pasana High-Tech. Kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer bagian 1. Di sini saya akan terangkan konten dari mata kuliah ini. Pertama, Introduction to Computer Organization and Architecture. Kedua, Numerical System. Ketiga, nanti pertemuan ketiga sistem bus. Kemudian keempat, sistem memori. Pertemuan kelima, memory chart. Keenam, memori eksternal. Ketujuh, storage array. Kemudian operating system support, input, output. Kemudian instruction set architecture. Kemudian address mode. Kemudian Central Processing Unit atau CPU, struktur and function-nya. Kemudian Control Unit atau CU dan Parallel Computing. Nah, dari 13 pertemuan itu nanti kita akan bahas dan diupdate di channel ini. Alamat channelnya adalah Pasana High-Tech Official. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan untuk informasi atau nanti kalau ada yang mau DM, silakan chat atau DM ke IG Pasana High-Tech Official. Oke, saya lanjutkan. Di mana pertemuan kita pertama nanti adalah pengantar organisasi komputer dan arsitektur atau Introduction to Computer Organization and Architecture. Sub capaian pembelajaran ini adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan arti, tujuan, dan definisi organisasi dan arsitektur komputer, menggunakan dan menerapkan konsep, struktur, dan fungsi utama komputer. Indikatornya adalah mampu menjelaskan dan mempresentasikan pengenalan organisasi dan arsitektur komputer dan mempresentasikan evolusi dan kinerja komputer. Kemudian Numerical System atau sistem bilangan, di mana subcapaian pembelajaran ini adalah mampu menggunakan dan menerapkan sistem bilangan, di mana indikatornya adalah mampu mengkonversi sistem bilangan dan menghitung jumlah dan perkalian sistem bilangan. Kemudian kita masuk ke sistem bus. Subcapaian pembelajaran ini adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi sistem bus, di mana indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi sistem bus, struktur, interkoneksi, dan operasi pada sistem bus. Sistem memori. Subcapaian pembelajarannya adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi memori komputer, di mana indikatornya adalah mampu menjelaskan definisi dan fungsi memori,
tentang memori utama, semikonduktor, menjelaskan koreksi kesalahan, dan tentang virtual memory. Kemudian memory chart, di mana sub capaian pembelajarannya adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi dari memory chart tersebut. Kemudian indikatornya adalah mampu mempresentasikan tentang definisi, fungsi, chart memori, dan metode pemetaan dan algoritma pergantian. Kita masuk ke memori eksternal, di mana di sini adalah sub pencapaian pembelajarannya adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi memori eksternal. Indikator mampu mempresentasikan tentang magnet disk, magnet tip, dan optical disk. Kemudian masuk ke storage area, array. Storage array, sub capaian pembelajarannya adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi storage array, di mana indikatornya adalah mampu menjelaskan dan mempresentasikan RAD, yaitu Redundancy Array of Index Preemptive Disk, dan SAN, Storage Area Network. Kemudian masuk ke operating system support, di mana sub capaian pembelajaran ini adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi dukungan sistem operasi, di mana indikatornya adalah mampu menjelaskan dan mempresentasikan tujuan dan fungsi sistem operasi, penjadwalan, dan manajemen memori. Kemudian kita masuk ke input-output, di mana sub capaian pembelajaran ini adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi unit masukan dan keluaran. Indikatornya adalah mampu mempresentasikan tentang definisi dan fungsi input-output dan mampu menjelaskan sistem input-output. Kemudian kita masuk ke instruction set arsitektur atau set instruksi, di mana sub capaian pembelajaran ini adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi set instruksi. Indikatornya adalah mampu mempresentasikan tentang elemen-elemen instruksi dan mampu menjelaskan tentang format-format instruksi. Kemudian kita lanjutkan ke address mode atau mode pengelamatan, di mana sub capaian pembelajaran ini adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi mode pengelamatan atau mode pengelamatan, di mana indikatornya adalah mahasiswa mampu mempresentasikan tentang definisi, fungsi, model pengelamatan, dan mampu mempresentasikan tentang teknik pengelamatan. Kemudian masuk ke Central Processing Unit, struktur dan fungsi, di mana sub capaian pembelajaran ini adalah nanti mampu menggunakan dan menerapkan konsep, definisi, struktur CPU, dan fungsi CPU. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa mampu mempresentasikan komponen dan siklus daripada Central Processing Unit dan mampu mempresentasikan tentang Reduced Instruction Set Computer dan Complex Instruction Set Computer. Kemudian masuk ke Control Unit dan Parallel Computing, di mana di sini kita akan bahas tentang sub capaian pembelajaran adalah mampu menggunakan dan menerapkan konsep dan definisi kontrol unit dan komputasi paralel, di mana indikatornya adalah mampu mempresentasikan
CU, control unit, dan mampu merepresentasikan input-output dan komputer paralel tersebut. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, dan like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.